Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Persoalan Tarot Tidur. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu teringat kamu terus, ya, kamu melekat di kepalanya. Teringat kamu terus, kamu melekat di kepalanya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa yang dia teringat kamu terus. Oke, yang pertama adalah energi support ya, teman-teman. Yang terlihat di sini, orang ini itu sangat-sangat merasa dia itu butuh dukungan yang sangat besar, ya. Dan kamu tuh adalah pendukung terbesarnya dia. Kamu support dia secara mungkin material ataupun non material gitu ya. Dan kamu tuh punya energi yang sangat bisa menenangkan dia, membuat dia merasa aman gitu ya. Cuman sama kamulah dia bisa berbagi semua perasaan, bersama dengan kamulah dia bisa membagikan sisi tersedih di dalam dirinya dia, atau ketika dia sedang sangat down gitu ya. Dan ini adalah seseorang yang berharap untuk tidak kehilangan energi dukungan dari kamu ya, karena mungkin dia sangat butuh dukungan kamu, dia sangat butuh support dari kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat, kamu itu punya energi impresi yang sangat kuat ke orang ini. Memori soal kamu kuat, kenangan soal kamu kuat, perasaan dia juga sama kamu sangat kuat, kayak benar-benar membekas gitu ya. Apapun situasi dan keadaan kalian, dia merasa sangat-sangat kuat ya, teman-teman. Dan dia juga merasakan bahwa saat ini ya mungkin banyak rintangan atau halangan dalam hubungan kalian ya. Tapi dia selalu merasakan bahwa meskipun banyak rantangan, banyak halangan, hubungan ini sulit untuk mulus gitu ya. Tapi di sini ada energi dari divine protections. Artinya dia merasa bahwa semesta pun turut andil berkontribusi dalam hubungan kita, dalam percintaan kita gitu ya. Jadi kayak semesta itu selalu menjaga. Teman-teman, by the way, aku masih dalam kondisi yang sakit ya, jadi masih dalam pemulihan. Maaf kalau harus di pause terus dari kemarin, karena aku batuknya parah gitu ya, batuknya lumayan parah dan pilek juga. Jadi kalau aku nggak pause, mengganggu sekali di pendengaran ya, tolong dimaklumin. Dan ada energi dari flirting ya, teman-teman. Ini adalah energi dari seseorang yang sebenarnya memang secara seksualitas, secara hasrat, dia itu merasakan sangat-sangat terkoneksi sama kamu ya. Dia mungkin ada genit-genitnya, ada goda-godain ke kamunya gitu ya. Jadi dia memang ada sisi fun dan playful di dalam dirinya dia ya. Jadi sangat mungkin banget ketika dia suka flirting kamu itu karena dia memang ada perasaan, atau mulanya memang dia awalnya hanyalah menggoda kamu aja, teman-teman. Tapi di sini ini juga menandakan bahwa mungkin saja memang kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung memang ada sisi flamboyan sehingga dia flirting ya, charming gitu ya. Di sini ada forgiveness. Jadi jelas ya, orang ini itu ada kesalahan sama kamu gitu ya. Jadi mungkin dia merasa bersalah, dia berharap kamu bisa maafin dia. Karena kalau Sora lihat di sini ada energi dari situasi di mana sepertinya ada kesalahan dia ke kamu, teman-teman. Yang mungkin kamu saat ini juga belum komunikasi atau gimana ke dia ya. Chemistry di antara kalian sangat kuat. Ini jugalah yang membuat dia teringat, selain ada kesalahan dia sama kamu, chemistry-nya kuat, energi kamu sangat kuat membekas di dia gitu ya. Dia tidak bisa menolak energi kamu gitu ya, secara fisik ataupun secara perasaan ya. Semakin dia jauh, semakin terasa intens, teman-teman ya. Dan saat ini mungkin kalian hubungannya sedang pause ya. Mungkin tidak ada komunikasi, mungkin tidak ada banyak percakapan gitu ya.
karena mungkin ada kendala dan masalah gitu ya, tapi chemistry itu tidak hilang ketika kalian sedang berdiaman, sedang tidak berkomunikasi, sedang salam sama-sama masuk ke dalam gitu ya. Karena memang dia menyadari bahwa mungkin selama ini dia tidak cukup menjadi seseorang yang memahami kamu atau mengerti kamu ya. Nampaknya komunikasi di antara kalian masih perlu untuk ditingkatkan. Karena ini sangat mungkin ya, kamu bisa memahami dia, kamu bisa ngerti dia, tapi dia mungkin belum bisa cukup untuk memahami kamu ya. Dan di sini juga ada masalah mungkin tentang kesetiaan ya. Jadi mungkin dia ada kesalahan karena dia mungkin ya tidak cukup setia sama kamu. Mungkin dia ada flirting ke sini, ada flirting ke sana gitu ya. Jadi mungkin ada masalah kesetiaan, fokus yang belum benar-benar jelas teman-teman ya. Karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang hasratnya itu sangat kuat, menggebu-gebu gitu ya. Sebelum kita berdiri lebih lanjut dengan kartunya, kita coba lihat dulu siapa dia. Siapa dia? Ya, ciri-cirinya dia itu siapa ya. Yang pertama, secara intuisi dia itu intuisinya kuat ya, dan mungkin sekali kalian tuh terkoneksi secara telepati batin atau intuisi batin, sehingga komunikasi di antara kalian pun kadang-kadang dia pun sebenarnya mau bohong sama kamu, batin kamu bisa tahu ya. Dan orang ini sekarang sedang masuk dalam periode dia berusaha melihat, berusaha mencari tahu lebih dalam ke dalam hatinya dia. Dia juga mungkin sedang berusaha untuk mengevaluasi diri ya, memahami ada masalah apa sebenarnya di antara kalian. Jadi kayak sedang melihat lebih dalam ya, sedang observasi lebih jauh saat ini tentang perilaku dia, perasaan dia sama kamu gitu ya. Oh, sebenarnya orangnya cenderung sensitif ya. Dia cenderung sensitif, dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Mungkin kalian sering bercerita, kamu sering curhat sama dia gitu ya. Orang ini itu senang sekali direkognisi, senang sekali keberhasilan, senang sekali mungkin kesuksesan gitu ya. Kayak ada yang mau dia raih, kayak ada yang mau dia capai gitu ya. Dan kalau soal lihat dia punya sisi leadership yang kuat ya. Orangnya itu bisa sangat-sangat dominan gitu ya. Dia mungkin kalau usaha, dia senangnya usaha sendiri, atau dia lebih senang kalau dia jadi atasan ya. Perjalanan kamu tuh sama dia sudah sangat panjang ya. Jadi memang mungkin waktu yang berlalu di antara kalian itu udah banyak naik turunnya. Kamu sudah banyak harus menunggu dia. Ini juga bisa saja menandakan ada beberapa dari kalian yang LDR ya, walaupun nggak semua. Oke. Mungkin sekali baru-baru ini dia berulang tahun ya, atau ulang tahun itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dia. Kamu juga mungkin ada yang baru berulang tahun. Ingat ya, bisa vice versa. Orang ini memang cenderung banyak yang dia sembunyikan, tidak terbuka gitu ya, banyak dia bersembunyi kayak gitu ya. Itu juga yang mungkin menjadi satu isu masalah di antara kalian ya, makanya nggak ada komunikasi ya. Orang ini cukup terkenal di dalam lingkungan pergaulannya dia, pertemanannya dia. Dia juga senang untuk dikenal banyak orang. Kalian juga mungkin kenalnya melalui sosial media gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Ada energi apa lagi? Kenapa dia kepikiran terus soal kamu teman-teman? Hubungan kalian tuh kejar mengejar. Nanti kalau dia jauh kamu ngejar dia. Kalau kamu jauh dia ngejar kamu, kalau dia menjauh kamu yang kejar dia. Jadi kejar mengejar. Kalau dia hilang kamu nyariin, kalau kamu hilang dia yang nyariin. Ya, itu yang terjadi ya. Dan saat ini mungkin sekali situasi keuangan dia juga sedang mungkin berpengaruh ya. Kenapa kok dia juga belum ada komunikasi banyak? Selain karena dia menyadari dia ada salah sama kamu, di sini juga ada situasi keuangan yang mungkin saja tidak mendukung dia teman-teman. Tapi kenapa sih dia kepikiran sama kamu? Di batin dia yang terdalam, dia sangat merindukan pertemuan dengan kamu kembali, persatuan dengan kamu kembali gitu ya. Karena memang kamulah pasangan yang paling pas buat dia, kamu yang paling cocok sama dia, kamu yang paling bisa jadi terbaik ya, jadi power couple kalau sama dia ya. Dia merasa melesat jauh ketika sama kamu teman-teman ya. Itu tidak bisa dia bohongi ya. Dan dia itu rindu intimasi dan kedekatan sama kamu.
Di sini ada kerinduan untuk dia intim lagi sama kamu, dekat lagi sama kamu gitu ya teman-teman. Karena memang kamu adalah energi yang membawa harmonisasi ke dalam jiwanya. Kamu yang menyeimbangkan dia. Kamu yang mengisi energinya dia gitu ya. Jadi sekarang mungkin saja dia tidak tenang. Dan memang fantasi soal kamu itu tidak bisa dia hempaskan begitu saja ya. Oke. Ada energi tarik-menarik di antara kalian yang sangat kuat. Oke. Sora, tapi kalau dia sayang, kenapa dia bohong? Kenapa dia menyembunyikan? Ya, yang pertama, karena dia itu masih belum tahu jelas apa yang dia maui. Ya, ini adalah seseorang yang belum settle secara energi, pikiran maupun energi batin. Dia belum solid teman-teman ya, masih sering hilang arah, masih labil bahasa anak kekinian. Masih bingung ke depan tuh mau gimana, arahnya mau kemana gitu ya. Tapi energi yang dirasakan sama kamu itu memang terasa sangat luar biasa. Itu yang dia tahu ya. Meskipun dia itu masih seperti takut, kita nggak pernah tahu teman-teman. Level kedewasaan seseorang itu tidak bisa dikonsider dengan umurnya. Kamu tidak tahu pengalaman dia, historinya dia, latar belakangnya dia. Dia cuma tahu bahwa dia ngerasa nyaman sama kamu. Ya, dia ngerasa nyaman sama kamu. Dia merasa dia sangat suka berada di dekat kamu. Ya. Tuh. Kenapa salah satunya dia itu masih suka flirting sana sini? Kenapa dia masih belum jelas sama apa yang dia mau? Salah satunya adalah karena dia belum merasa siap. Ya, tak sama tanggung jawab secara emosional, secara psikologi, secara pikiran, secara keuangan. Itu jadi satu kesatuan teman-teman, dan itu banyak sekali alasannya. Dan itu memang aku nggak tahu kenapa, aku juga frustasi. Itu ya terjadi sama, bukan cuman itu terjadi sama banyak orang gitu loh. Ketidaksiapan ini jadi bukan cuma masalah percintaan di kamu doang, banyak orang seperti ini. Buktinya yang nonton ini di tempat Sora bisa ribuan dan banyak yang merasa resonate. Berarti itu kan memang terjadi sama banyak banget orang gitu ya. Memang akumulasi energinya seperti itu, ketidakdewasaan, ketidaksiapan karena banyak faktor, tekanan ekonomi, situasi keadaan di sekitar gitu ya. Banyak yang di sini juga tidak cukup percaya diri dengan dirinya dia, ya. Merasa insecure dengan dirinya dia. Dia aja masih susah menerima dirinya dia sendiri gitu ya. Perasaan dia sama kamu itu sangat unik, ya. Perasaan dia sama kamu sangat unik, tidak bisa dia jabarkan tapi sangat-sangat unik, yang tidak bisa dia jelaskan. Dan dia itu sekarang tanpa kamu tuh bingung harus gimana, karena orang ini mungkin banget manja dan sangat-sangat bergantung sama kamu. Kamu yang taking care dia, kamu bantu dia, kamu ngurusin dia ya. Apalagi yang dia rasain. Dan koneksi di antara kalian yang sangat kuat ini di satu sisi membuat dia merinding ya, karena ketakutan. Bukan takut sih, tapi lebih kepada kayak khawatir gitu ya. Ini bener nggak ya? Ini real nggak ya? Bener nggak ya kamu the one yang aku cari gitu ya? Dan kenapa dia memilih untuk menjauhi diri kamu sekarang ini? Karena itu tadi, dia belum siap teman-teman ya. Tuh, dia masih takut berkomitmen, apalagi kalau yang lebih jauh, karena dia masih suka bebas ya. Tapi perasaan dia sama kamu kuat. Ini adalah sekarang energinya tarik menarik antara perasaan dia sama kamu sama ketidaksiapan dia untuk berkomitmen. Tuh, dia berusaha loh lari dari perasaan dia sama kamu, menghindari perasaan dia sama kamu, tapi sangat sulit karena dia itu punya perasaan yang sangat kuat sama kamu. Ya, dia berusaha menghindari perasaan dia, berusaha lari, makanya dia banyak diem. Dia tidak pernah merasakan seperti ini sebelumnya ya teman-teman. Kecarian, kebutuhannya dia sama kamu sangat kuat, dan dia takut kalau dia terbuka padanya sama kamu akan mungkin ibaratnya berada di atas angin, kontrol dia dan sebagainya. Kenapa sih dia sangat tertarik sama kamu? Teman-teman, kamu tuh sudah banyak berkorban untuk dia, dan itu energi pengorbanan kamu sangat besar, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat dia. Dia tahu kamu tuh mau berkorban banyak hal untuk dia, material ataupun non material. Kamu juga memberikan dia banyak kebahagiaan, keceriaan, happiness gitu ya. Kamu bersemangat, bahagia, positif gitu ya.
Itu yang kalau Sora lihat di sini, kuat energinya dia rasain dari kamu ya. Selain itu juga dia ngerasain bahwa ada energi di mana sama kamu tuh setiap dia menghabiskan waktu bersama-sama itu ada ketenangan, ada energi nyaman ya, dan dia tuh ngerasa sama kamu itu sangat-sangat tersupport dengan kuat ya. Tuh, kamu juga membantu dia loh untuk naik level dalam banyak hal. Jadi makanya dia itu bisa dikatakan kamu banyak bawa kebaikan dalam hidupnya dia gitu loh ya. Tuh, apalagi secara fisik memang kamu tipenya dia. Kamu men-taking care diri kamu mempercantik atau memperganteng diri kamu juga wangi, bersih gitu ya. Senyum kamu sih yang paling mengalihkan dunianya dia, cie, ya. Dan dia merasa dia belum cukup mengerti bagaimana cara mencintai kamu. Jadi dia masih mencintai kamu mungkin dengan cara yang kurang tepat, ya. Dan dia merasa bersalah karena dia sudah mungkin mengecewakan kamu. Dia belum bisa jadi pribadi yang kamu mau, pribadi yang kamu suka, ya. Dia masih juga tidak berani memulai komunikasi sama kamu. Karena beberapa dari kalian memang energinya sangat kuat ya, jadi tegas. Mungkin saja dia merasa terintimidasi. Dan dia belum merasa dia layak untuk dapetin kamu, ya. Dia belum merasa dia layak untuk mendapatkan kamu. Kamu di atas dia. Dan dia cuma bisa berharap kamu bisa memaafkan dia satu hari nanti, ya. Walaupun di sisi lain dia tidak ingin kehilangan kamu. Ada energi dia keterbutuhan sama kamu, ya. Tapi itu dia sepertinya tidak siap ya teman-teman dengan ekspektasi dia ke kamu gitu ya. Ekspektasi kamu ke dia ya. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Teman-teman, kalau Sora lihat dia belum siap untuk terbuka sepenuhnya sama kamu ya. Belum siap untuk benar-benar terbuka. Masih penuh dengan banyak rahasia. Kedatangan dia pun masih menjadi misteri ya teman-teman. Yang pasti dia pingin memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, tapi harus diingat ya teman-teman, memulai komunikasi lagi itu pun kamu harus lihat bahwa dia belum siap. Jadi kalau kamu yang masih mengharapkan hubungan ini harus jelas, lalalala, sepertinya belum ada kesiapan yang benar-benar utuh gitu ya. Karena orang ini memang masih banyak tertrigger, banyak trauma, banyak hal-hal yang belum beres di dalam dirinya dia. Ini banyak yang cenderung karmic relationship ya. Dia harus pemberesan dulu dengan dirinya dia, dengan masalah-masalah di dalam dirinya. Mungkin begitu juga kamu gitu ya. Jadi kalian dipertemukan untuk membereskan ini semua gitu ya. Jadi memang mungkin bisa dimulai dari berteman dulu aja ya, bersahabat dulu gitu ya. Karena takutnya banyak yang nanya sama saya kemarin juga aku di event, Kak aku masih bisa bersahabat gak sama dia? Yakin gak baper? Yakin gak taruh perasaan gitu ya? Ya deket, tapi kalaupun nggak ada perasaan yang gimana tuh pasti ngarep sih teman-teman gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini orang ini masih belum siap, jadi kalian mungkin bisa dekat jadi teman dulu aja gitu ya. Bahkan aku tidak menggunakan kata sahabat ya, karena memang ini harus masih perlu di healing ya. Berapa lama waktu healingnya Sora aku nggak tahu, tiap orang beda-beda. Karena memang di sini dia harus berproses dulu dengan prosesnya sendiri gitu loh ya. Itu yang bisa terjadi. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, memang perasaan romansa itu masih ada. Cuman kalau dia belum siap, kamu paksain, malah kamunya yang nanti menyakiti diri kamu sendiri, ya. Kalau memang kamu sayang dan cinta dengan tulus, kamu akan berusaha untuk menerima dan memahami bahwa dia masih berproses. Mungkin kalian bisa lebih banyak untuk berquality time ya, untuk lebih banyak ngobrol, bicara, kenapa dia takut, kenapa dia khawatir. Jadi bisa lebih dikeluarin unek-uneknya, didiskusiin, diselesain gitu loh ya, solusinya seperti apa sih yang dia inginkan, dia harapkan. Jadi memang lebih banyak dulu perbaikin kualitas hubungannya daripada serta-merta langsung kayak jadi kita balikan apa enggak gitu ya. Jadi lebih kepada memperbaiki dulu masalahnya sebelum ke hasil akhir apa sih status hubungannya. Karena kalau Sora lihat di sini dia lebih butuh temen memang pada saat ini, karena memang dia masih harus diproses, belum siap. Jadi kalau kamu tim-tim yang aku maunya siap, yang jelas-jelas aja, mungkin bukan ini sih orangnya gitu loh ya. Koneksi jiwa itu kan memang ada, walaupun tapi kan tidak harus langsung ditegaskan, karena memang ini ngomongin soal komitmen dan orang ini masih banyak trauma, ketidaksiapan daripada kamu tersakiti lagi.
ya sudah berteman dulu. Kamu mau terima atau enggak pembacaan Sora, Sora hanya membacakan apa adanya. Tolong aku jangan diserang. Kok Sora gini sih akhirnya? Lalalalalalala. Ngegas adalah jalan ninjaku gitu. Jangan ya. Ya, aku lagi sakit, jangan diomel-omelin terus ya. Kalau kamu suka pembacaan aku, makasih. Cukup dengan memberikan lope-lope, like it gitu ya, dikasih jempol, atau kamu kasih yang positif. Kalau memang nggak suka ya mohon maaf. Mungkin ini bukan buat kamu, atau kamu bisa pembacaan pribadi yang lebih mengena di hati kamu. Oke? Zodiak yang terungkap: Libra, Aries, Leo, Pisces, Scorpio, Virgo. Lalu ada Scorpio dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, untuk tahu jalan hidup, mau beli kartu untuk baca sendiri, mau belajar sama Sora, mau dibacain sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot, di satu pintu aja teman-teman ya. Sora doakan ini yang terbaik buat kamu ya, dan bisa terpenuhi lah semua di Sora ya. Bazi itu bagus loh. Banyak kemarin ada salah satu pendengar Sora dari Taiwan lagi tuh, dari Malaysia, dia baca bazi buat tahu jalan hidup, momentum kapan ketemu jodoh dan sebagainya. Jadi bazi itu bisa kelihatan ya. GBIK ZELW OOHF VTW AVE 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. I love you. Bye bye.